Oke, Nida, rasanya udah cukup kalau kita bisa mulai sekarang, boleh? Oke, boleh. Mau langsung dimulai aja berarti ya. Ya. Oke, oke, let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, rekan-rekan, juga yang sudah hadir pada sesi webinar kali ini. Untuk yang sedang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan sesi ini bisa menambah value ya di hari puasanya ini. Oke, mungkin sedikit menggambarkan mengenai event ini. Webinar ini adalah kerjasama dari Yanolja Cloud Solution dan Sandit. Untuk temanya, kita adalah mengenai Accelerate Business Revenue with Innovative Hospitality Technology. Di mana harapannya di sini rekan-rekan semua bisa mendapatkan insight mengenai hospitality business dan bagaimana teknologi ini bisa mensupport gitu, membantu mengoptimalisasi bisnis revenue-nya gitu, khususnya di hospitality business. Nah, di webinar ini akan ada 4 sesi. Jadi sesi yang pertama itu nanti akan uh, dibawakan oleh tim Yanoja Cloud Solution. Nanti ada Adi di sini rekan saya, kemudian Steven dari Business Development Manager Team. Kemudian akan dilanjutkan penyampaian mengenai payment gateway dari Olivia Tobing yang merupakan Head of Channel Partnership di Sandit. Gitu. Mudah-mudahan bisa memberikan insight-insight ya untuk rekan-rekan sekalian. Nah, sebelumnya saya mau menginfokan kembali untuk melakukan pengisian daftar hadir seperti yang sudah diinformasikan di chat box. Jadi bisa diisi daftar hadirnya. Daftar hadir ini akan nanti digunakan uh, mana sih? Oke. Jadi di sini kita sudah menginformasikan mengenai daftar hadir. Daftar hadir yang bisa diisi untuk nanti digunakan di sesi door prize nih. Jadi kita akan pilih, kita akan punya 2 tipe door prize. Yang pertama yaitu untuk partisipan. Kita pilih 4 partisipan. Dari list daftar hadir hari ini juga akan ada 2 pertanyaan. Jadi silakan diisi daftar hadirnya. Juga disampaikan nih pertanyaannya untuk tim Yanolja Cloud Solution juga tim Sandit. Nanti kita akan pilih masing-masing 1 pertanyaan yang juga akan mendapatkan voucher. Nah, mungkin without further ado, langsung saja kita ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian informasi mengenai bagaimana teknologi bisa membantu mengoptimalisasikan revenue dari tim Yanolja Cloud Solution. Kepada Adi Purnama, stage is Oke. yours. Terima kasih, Nida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Bapak Ibu sekalian, buat para hotelier dan para pebisnis hotel. Dan sekali lagi saya mohon maaf nih, karena sudah menunggu kurang lebih 7 menit. Dan mohon maaf juga sudah ada Pak Michael yang tadi rasanya agak kurang, mungkin kami agak lama ya. Padahal sebenarnya kami agak menunggu partisipannya supaya mereka tidak ketinggalan materi dalam penyampaian yang akan kami berikan juga. Baik, nah jadi sekali lagi salam kenal, saya Adi Purnama, saya Business Development Manager dari Yanolja Cloud Solution. Saya akan menyampaikan presentasi atau menjelaskan nih seperti yang sudah diinformasikan oleh Nida. Bagaimana sih sebenarnya peran serta dan bagaimana caranya Yanolja Cloud Solution ini memberikan solusi, memberikan produk-produk yang bisa membantu dunia perhotelan untuk meningkatkan bisnis revenue-nya. Oke, nah sebelum saya coba masuk ke penjelasan saya atau ke materi yang akan ingin saya sampaikan, ini kami ada sedikit polling yang perlu dibantu oleh Bapak Ibu. Kami ingin mengetahui ini sebenarnya untuk Bapak Ibu memiliki propertinya itu apa ya? Apakah itu hotel, apakah restoran dan sebagainya? Itu nanti akan muncul di screen Zoom Bapak Ibu sekalian saat ini dan mohon diklik pilihannya. Kalau sudah, terima kasih banyak. Ya, oke, saya lanjut. Sebentar. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk Yanolja Cloud Solution itu sudah ada yang pernah dengar. Namanya itu Easy Technosis Private Limited Company. Nah, Easy Technosis sendiri kalau boleh saya mundur ke belakang ya. Jadi saya pengen Bapak Ibu ada cerita nih ataupun informasi singkat mengenai background perusahaan kami.
sebenarnya siapa sih Yanolja ini dan di mana dia berdirinya dan kapan. Jadi Easy Technosis ini pada awalnya berdiri di tahun 2005, itu ada di Suraj, India. Dan kemudian pada tahun 2019 itu diakuisisi oleh perusahaan yang ada di Korea Selatan, yaitu Yanolja Cloud Solution. Itu merupakan perusahaan atau unicorn tech yang terbesar di Korea Selatan. Sehingga Yanolja dan Easy ini sudah bersinergi dan memiliki background yang sangat kuat. Dan tidak hanya itu, kami memiliki misi untuk membantu hotel-hotel ataupun penginapan ataupun properti, baik itu apartemen, villa, dan sebagainya, mulai dari skala yang kecil, dari skala yang medium, bahkan untuk hotel-hotel yang sudah berskala besar. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir nih Kak, sebenarnya propertinya ini bisa dibantu atau tidak sama Yanolja. Oke. Nah, saya perlu kasih sedikit overview singkat mengenai properti-properti yang ada di Indonesia. Jadi menurut data yang kami terima ataupun data yang kami ambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia, yaitu pemerintahan kita sendiri, per tahun 2023 hotel ataupun penginapan yang ada di Indonesia itu cukup banyak tahun 2023. Itu sebanyak 29 ribuan. Tapi dari 29 ribuan ini hanya sedikit yang memanfaatkan OTA. Kami ambil contohnya di sini OTA ya, kalau bisa Bapak Ibu lihat di screen-nya, ada Yogyakarta, Jakarta, dan sebagainya. Ini hanya secuil properti atau sedikit jumlah properti yang memanfaatkan OTA. Padahal OTA ini merupakan bagian dari teknologi yang nanti akan kami jelaskan juga, yang sebenarnya bisa mensupport Bapak Ibu untuk meningkatkan revenue-nya lagi di propertinya masing-masing. Jadi sayang sekali kalau untuk OTA ini tidak dimaksimalkan atau tidak dipergunakan oleh pelaku bisnis perhotelan yang ada di Indonesia. Nah, sebagai pebisnis, sebagai hotelier, sebagai owner, sebagai PRC, pastinya Bapak Ibu memiliki fokus nih untuk propertinya itu mau seperti apa dan mau dikelolanya seperti apa. Tapi poinnya tetap akan pada tiga ini. Pertama, itu pasti ingin meningkatkan untuk guest experience. Guest experience dari tamu-tamu pasti sangat penting karena tamu ini kan sumber revenue dari propertinya ya. Nah, kemudian kedua, itu ingin mempermudah, mempersingkat mengenai operasional kesehariannya. Itu pasti sangat perlu dijadikan patokan atau poin yang perlu sangat dipertimbangkan. Kemudian ketiga, yang pastinya menjadi concern Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana nih kos-kos harian seperti kayak maintenance building, kemudian salary, staff dan sebagainya itu kos-kos ini bisa diminimalisir atau dikurangi. Nah, yang menjadi kendalanya itu apa? Nah, yang menjadi kendalanya itu ada tiga hal ini. Tadi saya sempat menyebutkan tadi perihal kos kayak gitu. Nah, kos itu sebenarnya makin tahun pasti makin naik. Gaji karyawan makin naik. Untuk maintenance building makin naik. Kemudian juga hotel-hotel atau properti yang sudah menggunakan sistem, itu sistemnya pasti harganya tiap tahun makin naik. Kemudian yang pastinya itu makin banyaknya kompetitor. Sehingga ketika hotel ataupun properti ataupun penginapan tidak dibekali dengan teknologi, tidak disupport oleh teknologi, maka dia akan ketinggalan dengan kompetitor. Kompetitor sudah makin banyak. Hotel-hotel di Indonesia sudah makin banyak, baik itu hotel manajemen, baik itu juga virtual hotel operator, kemudian juga mungkin Bapak Ibu sempat dengar lah ya, maksudnya manajemen-manajemen hotel yang sudah banyak di Indonesia saat ini ya, yang mungkin warnanya merah, itu sudah familiar ya kayak gitu. Nah, kemudian juga yang menjadi kendala itu terakhir itu adalah sebenarnya dari trendingnya. Bisnis hotel di Indonesia trendingnya setiap tahun itu berubah-berubah kayak gitu. Pasti demand-nya yang dibutuhkan itu teknologi, pasti akan selalu berbalik-balik ke teknologi. Kemudian juga ekspektasi dari tamu-tamunya. Karena tamunya pasti pengen smooth check-in, kemudian juga apa namanya dari fasilitas di propertinya juga mungkin pengen lebih mumpuni dan lebih bagus kayak gitu. Nah, di sini saya menjelaskan teknologi sebagai perwakilan dari Yanolja. Tapi saya perlu ingatkan juga, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki proses atau revolusi industri. Revolusi industri di tahun 2024 saat ini sebenarnya sudah diarahkan oleh pemerintah untuk 5.0. Mungkin Bapak Ibu sudah cukup sempat dengar ya 5.0 atau 5.0 ini. Tapi aktualnya, secara aktualnya Indonesia itu masih berada di 4.0 atau 4.0. Dalam artiannya, pelaku bisnis di Indonesia, khususnya untuk properti ataupun hotel atau hoteli kita sebutnya, itu masih baru mencoba 4.0 dalam artian menerapkan teknologi, masih beradaptasi, masih mencoba memahami, baru mulai belajar.
Tapi sebenarnya ketika sudah masuk 5.0, itu sudah SDM-nya, staff-staffnya itu sudah mulai stabil menggunakan sistem teknologi, sudah mulai mahir. Nah, Indonesia itu baru transisi. Makanya dari kami tuh selalu giat untuk menekankan, selalu merimainkan, selalu mengingatkan pelaku bisnis di Indonesia untuk mengedepankan teknologi. Nah, kenapa dengan teknologi itu? Teknologi itu memudahkan operasional, itu pasti. Kemudian kedua, itu akan membuat guest experience-nya semakin bagus. Kenapa? Karena dengan adanya sistem itu akan terbantukan. Baik itu mungkin tamu yang dulu biasanya kalau mau buat reservasi harus datang ke hotelnya ya. Langsung walk-in kita sebut ya. Sekarang sudah banyak ada OTA. Kemudian juga bisa booking lewat website. Maka ini fungsinya teknologi. Nah, kemudian ketiga itu meningkatkan efisiensi. Kenapa saya bilang meningkatkan efisiensi? Karena sebelumnya, dulu mungkin kita sempat dengar ya, kalau misalnya hotel-hotel itu masih proses check-in ataupun proses internal mereka, itu masih dengan buku-buku kayak gitu, masih manual. Untuk sekarang, itu sistem sudah ada semua. Untuk check-in bisa sudah lewat sistem. Dan dengan adanya sistem ini, maka akan muncul di poin terakhir, yaitu teknologi itu akan meng-saving cost, akan menghematkan cost yang biasanya dikeluarkan berlebihan terlalu oleh pelaku bisnis. Gitu. Nah, di sini Yanoja Cloud Solution muncul nih, Bapak Ibu, sebagai one-stop solution yang memberikan informasi, memberikan produk, memberikan solusi secara keseluruhan untuk pelaku bisnis perhotelan ataupun hotelier. Nah, solusinya ataupun dalam artiannya secara garis besar itu seperti apa saja? Yang pertama itu dari teknologinya. Teknologinya itu sudah teknologi yang terbaik karena dengan pengalaman 19 tahun dari tahun 2005, maka teknologinya sudah teruji. Kemudian secara pelayanan juga kami sudah memberikan pelayanan yang terbaik. Pastinya akan memberikan pelayanan terbaik. Kenapa memberikan pelayanan terbaik? Karena dari segi partner support, itu partner supportnya 24 jam. Kalau untuk kompetitor mungkin Bapak Ibu sempat dengar hanya di weekdays, tapi kalau kami setiap hari dan itu 24 jam. Dan pastinya yang cukup menarik di sini adalah dari harga. Kalau dari harga, di sini base price dalam artiannya pasti affordable. Maka sebenarnya Bapak Ibu nggak perlu khawatir nih, Yanoja ini sebenarnya apakah sesuai atau tidak untuk kebutuhan Bapak Ibu. Pastinya sesuai karena kami bisa mampu memberikan base price sehingga apa namanya bisa menjadi pilihan utama buat Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, satu poin lagi Bapak Ibu yang kami perlu apa namanya pahami mengenai properti dari Bapak Ibu. Apakah sudah pernah menggunakan sistem ya, mungkin bisa PMS dan sebagainya ya. Dan sekarang layarnya akan muncul lagi di masing-masing screen Zoom Bapak Ibu sekalian. Mohon diklik pilihannya yes atau no-nya. Terima kasih banyak. Oke, saya lanjut. Oke. Tadi saya sudah sempat jelaskan nih, teknologi itu penting. Ya, Nolja itu pasti akan bantu. Produknya apa? Solusinya apa? Kayak gitu. Dari kendala-kendala yang dialami perhotelan Indonesia itu produknya ini, solusinya ini. Kami ada siapkan 7 solusi. Pertama, di sini kami sebutnya Easy Absolute atau Property Management System. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian untuk channel manager kami ada providekan Easy Centrics. Ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Steven. Kemudian ada Easy Reservation atau Booking Engine. Kemudian juga ada Panorama atau Website Builder. Ketiga ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Steven. Kemudian untuk POS atau Easy Optimus ini untuk kasir, untuk di restoran ya. Nah, kemudian juga EasyMin atau Dynamic Pricing. Jadi di ini Dynamic Pricing atau EasyMin adalah suatu alat atau software di mana Bapak Ibu bisa men-setup harga properti dari Bapak Ibu sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Misalkan contoh, di okupansi 50 sampai 50% itu harganya sebagai contoh ya. Harganya sebagai contoh Rp500.000. Kemudian 75 sampai 100% harganya itu mungkin Rp1.000.000. Maka ini akan secara otomatis berganti. Jadi tidak perlu manual dan tidak perlu ada kerepotan dari sisi Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, ini namanya EasyPay. Ini sebenarnya adalah produk dan solusi yang terbaru dari Yanoja Cloud Solution. Dan saat ini memang baru ada di India dan negara lainnya, belum ada di Indonesia. Tapi jangan khawatir, seperti yang sudah diingatkan oleh rekan saya tadi Nida, nanti akan ada sesi dari Sendit. Jadi sebenarnya untuk Yanoja Cloud Solution terintegrasi, Mak,
dengan payment gateway dari Sendit. Dan detailnya seperti apa akan dijelaskan sama rekan kami nanti, Olivia Tobing ya. Oke. Nah, Bapak Ibu mungkin penasaran nih, tadi saya sudah sempat singgung sedikit mengenai produk-produk dari Yanolja. Yanolja ini perlu saya ingatkan kembali, itu dia cloud-based, dalam artiannya tidak perlu hanya terpaku pada satu device, misalkan hanya komputer ataupun laptop. Tapi sebenarnya untuk Yanolja, aplikasinya bisa di-download di handphone. Jadi ini untuk contoh PMS-nya, dan ini untuk contoh POS-nya. Dan dengan adanya aplikasi yang bisa di-download via handphone, ini memudahkan pelaku bisnis. Mungkin owner pengen ngecek nih okupansi dari propertinya berapa, itu nggak perlu apa namanya harus datang ke propertinya langsung atau telepon propertinya berapa ya okupansi saya kayak gitu, dia bisa cek langsung dengan aplikasi dari PMS ini. Oke, saya bantu lanjut lagi. Nah, tadi Bapak Ibu kan sudah sempat nih isi ya di polling pertama, apakah properti dari Bapak Ibu ini hotel kah, apartemen dan sebagainya. Nah, saya perlu tegaskan sekali lagi, Yanolja Cloud Solution ini cocok untuk semuanya, dalam artian itu dari hotel, apartemen, dan juga restoran, dan juga guest house dan sebagainya. Tapi di antara semua ini, Bapak Ibu, sebenarnya kami juga sedang mengekspan. Dalam artiannya produk Yanolja ini cocok untuk apa namanya pelaku bisnis lain. Sebagai contoh ya, karaoke. Kemudian juga private office dan coworking space. Jadi sebenarnya produk-produk dari Yanolja ini bisa berfungsi tidak hanya di bidang hospitality yaitu perhotelan, tapi juga bisa apa namanya bidang-bidang baru tadi seperti yang sudah saya sebutkan. Jadi nggak perlu khawatir ataupun mungkin nanti Bapak Ibu punya pengen expand nih bisnisnya, pengen buka coworking space ataupun private office, Yanolja itu bisa dipergunakan. Oke, nah untuk di page ini Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat sebenarnya Yanolja itu menciptakan satu ekosistem yang sangat besar untuk hotel, untuk bisnis-bisnis apa namanya perhotelan yang ada di Indonesia. Kenapa saya bilang seperti itu? Pertama, di sini adanya booking engine, kemudian di sini ada channel manager, adanya PMS, kemudian adanya POS, dan juga adanya website. Kesemua aplikasi atau software ini menunjang satu sama lainnya. Kesemuanya ini membantu si hotel, membantu Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan revenue, untuk menambah channel-channel manajernya, maksud saya channel-channel online travel agentnya mungkin itu ya seperti di Agoda, Expedia dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara mengelola bookingannya dan membantu operasional hariannya. Kemudian juga membantu untuk di restorannya. Kemudian yang pastinya menambah visibilitas dari si properti. Karena kenapa ekosistem ini begitu penting? Ini satu kesatuan kayak gitu. Jadi dengan adanya kelengkapan teknologi yang sudah saya sebutkan tadi, maka tidak perlu dikhawatirkan lagi. Kalau Bapak Ibu sudah ambil produk dari Yenoja, maka sudah bisa dipastikan revenue-nya pasti juga akan ikut bertambah, juga akan ada peningkatan. Gitu. Oke, ini saya akan jelaskan sedikit mengenai Easy Absolute. Mungkin dari Bapak Ibu familiarnya itu Property Management System ya, ataupun PMS. Dan sudah mungkin ya untuk hotel-hotel ataupun penginapan yang sudah mulai apa namanya sudah pernah menggunakan sistem itu sudah familiar dengan kompetitor kami ya, yang mungkin ya tidak bisa saya sebutkan saat ini, tapi sudah familiar. Nah, kalau untuk unique selling USP-nya atau unique selling point dari Easy Absolute ataupun property management system yang ditawarkan oleh Yanolja itu apa aja sih sebenarnya? Yang pastinya fungsi dasarnya itu dia bisa buat check-in check-out, buat reservasi kamar. Kemudian juga yang paling enaknya di sini adalah usernya. Kalau mungkin untuk beberapa sistem user itu hanya disediakan satu, dalam artiannya mungkin front office hanya satu front office saja usernya. Padahal departemen di dalam hotel itu banyak ya, ada housekeeping, ada engineering, ada front office, kayak gitu. Nah, dengan menggunakan Yonoja, maka user-usernya bisa diakomodir. Bahkan untuk beberapa managerial level, seperti misal mungkin supervisornya, kemudian front office manager, kemudian GM-nya, bahkan owner itu bisa disediakan user masing-masing sehingga bisa mengakses ke Easy Absolute atau PMS sistem Yonoja ini. Nah, kemudian juga di sini bisa untuk pergantian harga, penggantian juga untuk update inventory kamar, pembuatan package. Package di sini tidak hanya untuk meals ya, misalnya ada room service, kemudian ada breakfast, ada lunch, ada dinner. Tapi package-package yang lainnya, misalkan untuk setapan kamar yang mungkin harga kamarnya pengen diinkludkan dengan laundry, itu bisa juga.
Nah, kemudian di sini ada akses portal. Dalam artiannya ini bisa memberikan kemudahan buat Bapak Ibu untuk menghubungi tamu-tamu yang sudah membuat reservasi di properti Bapak Ibu sekalian. Nah, tidak lupa juga di sini ada fungsi buat finance team dan juga front office team, yaitu cashiering center dan juga credit card center. Dalam artian di sini mungkin pernah Ibu Pak Ibu sempat sedengar ya, mungkin kayak City Ledger, nah kemudian posting master atau posting folio, semuanya ini bisa diakomodir oleh PMS dari Yanolja, yaitu Easy Absolute. Jadi nggak perlu khawatir sama sekali. Kemudian saya akan masuk ke topik selanjutnya yaitu Easy Reservation ataupun Booking Engine dan juga Panorama. Nah, ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Stephen Wijaya. Stephen Wijaya, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak Adi, selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Stephen Wijaya dan hari ini saya akan menjelaskan beberapa offer atau beberapa services yang kita offer. Nah, untuk yang pertama ini adalah Easy Reservation atau Booking Engine. Jadi Easy Reservation dan juga Panorama itu sebenarnya saling berkesinambungan atau website builder. Nah, untuk di sini aku juga yakin pasti Bapak dan Ibu juga pasti udah sangat familiar lah ya sama Booking Engine. Booking Engine itu apa, kegunaannya apa, dan juga mungkin benefitnya untuk properti kita apa. Nah, tapi di sini Steven akan lebih masuk ke unique selling point dari Yanolja Cloud sendiri. Nah, untuk Booking Engine kita nih, kita udah terkoneksi sama semua website. Jadi untuk Bapak dan Ibu kalau misalnya memang udah punya website nih, udah punya website dan kalian pingin apa namanya dikoneksikan dengan Booking Engine, itu bisa banget dengan Booking Engine kita. Nah, di sini juga untuk direct booking kita, kita nggak ada komisi sama sekali. Jadinya kalau misalnya Bapak dan Ibu ngejual kamar nih atau ngejual paket dan lain-lain di Booking Engine, misalnya Bapak dan Ibu jualnya 1 juta misalnya. Nah, 1 juta itu bakalan masuk ke um, properti langsung. Jadi kita nggak ada komisi sama sekali. Dan juga kita untuk booking engine kita sendiri kita bisa untuk menjual packages atau run promotions. Nah di sini misalnya contohnya gini, misalnya properti bapak atau ibu atau villa guest house homestay bapak ibu ada di dekat sama tempat wisata misalnya di Bali atau mungkin di Jogja atau mungkin di Lombok dan lain-lain. Nah, itu kita bisa banget tuh jual untuk packages misalnya excursion, misalnya mereka um, misalnya ke Borobudur atau mungkin kita jual paket ke Kuta atau misalnya ke air terjun dan lain-lain. Nah, itu kita bisa jual uh, paket dan promotion tersebut di booking engine kita. Dan juga untuk beberapa properti yang mungkin yang nggak dekat sama tempat wisata, tapi mempunyai misalnya meeting room atau mungkin massage atau mungkin penyewaan sepeda motor dan lain-lain. Nah, itu kita juga bisa jual di booking engine kita. Dan booking engine kita ini juga udah terintegrasi sama payment gateway. Em, kita terintegrasi sama Zendesk. Nah, ntar untuk lebih jelasnya kita akan dijelaskan oleh Kak Olivia ntar dari tim Zendesk. Dan juga ke benefit untuk memakai Booking Engine sendiri sebenarnya sangat banyak sih. Dan juga sebenarnya Booking Engine ini juga karena dia bentuknya link dan juga terintegrasi sama website. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin disebarkan di sosial media atau mungkin di Google, di TikTok, di Instagram dan lain-lain itu kita bisa ngejual banget tentang properti kita. Nah, di sini untuk trennya kebetulan saya lagi di Bali dan juga di Bali untuk villa-villa karena mereka banyak banget packages atau paket yang bisa mereka jual. Nah, Booking Engine ini juga sangat populer sih di sana karena Booking Engine ini juga selain kita bisa akses lewat website dan lain-lain, um, Booking Engine ini juga kita bisa ubah menjadi link URL ke QR code. Jadi kita bisa tempel di beberapa properti dan juga kalau misalnya ada tamu yang mau datang, mereka pingin tahu tentang sistem kita dan lain-lain, promosi dan lain-lain, mereka tinggal scan dan langsung masuk ke halaman Booking Engine kita atau website kita. Next. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Channel Manager System. Di sini juga Bapak dan Ibu pasti sudah tahu banget lah tentang Channel Manager ya, karena Channel Manager itu sangat populer dan juga untuk khalayak banyak juga sangat membantu mereka, apalagi kalau misalnya mereka tergabung sama banyak OTA, Online Travel Agent. Nah, di sini unique selling point dari Yanolja Cloud Solution itu apa sih? Nah, salah satunya we have been connected with 130 channels. Nah, di sini udah
kita udah terkoneksi sama yang domestik seperti Traveloka, Pergi-Pergi, Tiket.com, dan lain-lain. Dan juga international channel seperti Booking.com, Agoda, Expedia, Airbnb, dan lain-lain. Dan juga untuk channel manager system kita ini, untuk instant rate and inventory updates-nya itu juga sangat mudah. Karena kalau misalnya Bapak dan Ibu lagi nggak di tempat nih, lagi traveling misalnya. Nah, seperti yang tadi rekan saya udah jelaskan bahwa kita we are available on mobile app application. Jadi itu bisa di-download dan juga kalau misalnya memang pingin mengubah rate, misalnya rate di hotel Bapak dan Ibu untuk weekdays dan weekend berbeda misalnya. Nah, itu kita bisa langsung ubah lewat aplikasi. Dan juga misalnya untuk inventory juga nih berbeda dan ingin diubah setiap harinya itu juga kita langsung bisa ubah di aplikasi. Jadi itu sangat memudahkan untuk dari tim hotel. Jadi kita nggak harus setiap hari selalu di depan komputer nih, depan komputer, terus kita ubah untuk rate dan inventory-nya dan lain-lain. Dan juga kita ada competitor rate analysis juga di channel manager kita untuk bisa membantu tim hotel untuk melihat kompetitor kita nih untuk harganya ini sama kita ini bedanya seberapa banyak sih gitu loh. Nah, itu kita ada sistemnya juga untuk itu. Next. Oke, untuk di bagian sini akan dibantu oleh tim saya, Adi. Adi, Oke, silakan. sebentar. Oke. Suara saya kedengaran ya, Steven ya? Ya, kedengaran Adi. Oke, siap. Bapak Ibu, sekali lagi saya lanjutkan nih. Jadi sebenarnya seperti yang sudah saya jelaskan, tidak perlu khawatir sama sekali mengenai Yanolja Cloud Solution, karena sebenarnya secara sistem keseluruhannya, pengalamannya sudah lebih dari 16 tahun, secara aktualnya itu 19 tahun. Sudah berkembang bahkan dari Easy menjadi Yanolja Cloud Solution, kemudian juga memiliki customer service itu yang 24 jam, kemudian sudah tersebar di 170 negara, dan pada saat ini kami menghandle klien lebih dari 33.000 klien. Dan pastinya kami di backup juga nih oleh industri leader seperti Booking.com, Agoda, Expedia, Airbnb, dan sebagainya. Jadi dengan expertise ini, dengan unique selling point ini, sudah bisa dipastikan bahwa Yanolja memang sudah kompatibel kayak gitu untuk menopang dunia bisnis dan juga usaha dari Bapak Ibu sekalian. Nah, oke, untuk poin selanjutnya ini akan disampaikan oleh Mbak Olivia Tobing. Mbak Olivia Tobing mungkin sudah siap ya. Nah, Mbak Olivia Tobing akan menjelaskan mengenai payment gateway. Tadi kan kami dari saya sendiri, kemudian juga dari Stephen sudah sempat menyinggung ya mengenai payment gateway ini fungsinya akan seperti apa dan kalau terintegrasi dengan sistemnya Yanolja itu seperti apa. Tapi detailnya mengenai informasi Yanolja maka akan disampaikan dari Mbak Olivia. Mbak Olivia, untuk waktu dan tempat dipersilakan Mbak Olivia ya. Terima kasih, Mas Adi. Halo, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi untuk tim dari Yanolja Cloud Solution sudah mengadakan ini bersama Sandy dan mengundang Sandit ya. Jadi di sini kita kenalan dulu. Saya Olivia Tobing, handle channel partnership di Zendit. Saya base-nya di Jakarta. Kebetulan di sini juga ada rekan saya, Lucia Saputri. Kalau teman-teman mungkin lihat, Lucia juga di sini. Dan Lucia base-nya di Bali. Lucia baru join dan jadi sekarang sudah ada tim Zendit juga yang di Bali. Gitu. Saya lihat di sini sebenarnya ada beberapa familiar names. Jadi mungkin ada teman-teman yang sudah familiar dengan payment gateway, bahkan memakai Sendit. Tapi mungkin kalau bagi yang belum, hopefully ini bisa memberikan sedikit pencerahan, apalagi kalau teman-teman belum pakai payment gateway ya. Next slide, terima kasih. Oke, sorry. Halo. Ya, Oke, ya, thank you. Jadi Zendit ini sebenarnya kita adalah salah satu payment gateway regional. Jadi kalau teman-teman sudah pakai Zendit, mungkin familiar. Kalau belum, jadi salah satu yang unicorn juga, sama seperti Yanolja, kita lahir dan besarnya sebenarnya tadinya di Indonesia sebagai home country, namun telah expand ke 5 negara. Dan kita sudah mengintegrasikan 20 metode pembayaran lebih, mungkin sekarang udah jauh lebih banyak Southeast Asia.
Next slide, please. Next slide. Nah, jadi data ini teman-teman data per 2022 ya. Mungkin kalau yang apa sudah pakai, sudah tahu, tapi basically kita udah processing lebih dari 20 billion transaction, 200 miliar transaction di 2022 dan banyak company-company yang digital native yang pakai Zenlit gitu. Dan jangan khawatir kalau Zenlit ini karena kita hubungannya dengan uang, kita sudah terlisensi oleh OJK dan juga Bank Indonesia. Jadi perbedaannya kalau sama SaaS biasa kan tidak perlu license, tapi kalau Zenlit kita sudah ada lisensinya dari BI dan OJK. Next slide. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bendera. Jadi kalau misalnya ada yang dari chain hotel terutama ya mungkin akan relevan. Jadi kita sekarang sudah ada tidak cuma di Indonesia, tapi ada di Filipina, di Malaysia, di Vietnam, dan juga di Thailand. Jadi total ada 5 negara. Hopefully nanti bisa menyusul Yanolja nih, ada 170 negara. Saya lihat semoga bisa. Sendit bisa sebesar Yanolja. Ada 3 hal mengenai Sendit. Yang pertama, simple integration. Pastinya kalau teman-teman sudah pakai Yanolja, nanti ini sifatnya sangat straightforward. Jadi aktifkan Yanolja Cloud Solution atau EasyCentrix-nya, lalu aktifkan akun Sendit, dan itu bisa langsung live dalam waktu kurang dari seminggu kalau semuanya sudah lengkap. Jadi yang kedua, speed-nya. Dan yang ketiga sama tadi seperti Yanolja, service juga kita 24/7. Dan good thing adalah CS kami sebagian besar biasanya di Indonesia. Jadi kami gabungkan dari AI dan human interaction-nya. Bahkan ada beberapa yang punya dedicated account manager yang base-nya di Indonesia. Gitu. Next slide. Ini adalah beberapa nama yang mungkin familiar, seperti OTA, Traveloka, Tiket, itu juga sudah pakai Sendit, dan nama-nama yang dari non-travel seperti Grab, Lazada, Shopee, itu juga sudah pakai Sendit. Jadi teman-teman tidak usah khawatir mengenai reliability, ya, dan support dari Sendit sendiri, kita sudah cukup memiliki nama yang baik ya di teman-teman, baik itu tech ataupun non-tech merchant. Next slide. Nah, ini saya kasih data supaya untuk sharing aja untuk teman-teman mungkin yang lebih menarik yang di Indonesia. Jadi kalau kita lihat di bar yang paling sebelah kiri untuk Indonesia itu yang paling tinggi warna pink ya, 32% itu didominasi oleh domestic payment gitu. Nah, jadi kenapa sih paling populer? Pastinya karena se-Indonesia yang paling populer sekarang bank transfer, virtual account, itu 2 yang paling populer. Nah, terus yang kedua disusul dengan e-wallet. Jadi e-wallet juga cukup populer. Dan yang ketiga adalah credit card. Nah, tapi ini mungkin beda dengan teman-teman kalau base-nya di Bali atau di Lombok gitu ya. Pastinya biasanya credit card-nya nomor 1 justru. Nah, tapi untuk se-Indonesia sendiri, datanya adalah nomor 1 di domestic payment virtual account bank transfer, e-wallet, lalu credit card, dan disusul dengan yang lain seperti buy now pay later gitu. Next slide. Nah, jadi kalau teman-teman pengen tahu sekarang Sendit bisa terima pembayaran apa aja sih? Ini untuk yang regional, tapi yang lebih relevan mungkin bisa ke next slide, please. Untuk Indonesia. Jadi ini ada 4 hal yang paling penting. Jadi kalau teman-teman sudah menggunakan Yanolja gitu ya, kan di sini kita mau accelerate revenue pada akhirnya kalau misalnya tidak diaktifkan penerimaan pembayaran melalui website, kan jadinya revenue-nya tidak maximize. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan biasanya kalau sudah diaktifkan payment gateway, conversion dari bookingnya akan lebih tinggi. Itu sudah menjadi tren dan saya rasa teman-teman di sini yang sudah pakai pastinya bisa melihat tren itu, gitu. Nah, saat sudah diaktifkan, kita bisa menerima metode pembayaran apa saja sih, gitu untuk di Indonesia. Yang pertama, kalau teman-teman sudah aktifkan, 1 bank transfer pastinya. Yang kedua di bawahnya credit card. Yang ketiga cash atau retail outlet. Jadi tamu-tamunya mungkin yang lebih ke
kota-kota kecil gitu ya, mereka lebih prefer bayar lewat Indomaret, Alfamart itu juga sudah available. Lalu ada e-wallet pastinya, pay letter, direct debit, dan QR. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau teman-teman harus integrasi satu-satu, pasti kan butuh tech resource yang banyak. Sedangkan kalau sudah menggunakan Yanoja dan hanya perlu create akun Sendit, teman-teman sudah bisa menerima tamu dari berbagai demografik dan preference pembayaran yang berbeda-beda melalui satu integrasi saja gitu. Nah, jadi ini adalah opsi-opsi pembayaran yang teman-teman bisa aktifkan kalau sudah menggunakan Yanolja dan Sendit. Next slide. Jadi ini ada beberapa value proposition ya untuk negara-negara di mana Sendit sudah berada. Untuk di Indonesia kita salah satu yang leading dulu, yang pertama membuat payout API salah satunya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada kebutuhan mungkin lebih relevan kalau ke accounting ya, butuh pembayaran ke vendor gitu ya, dalam jumlah besar, atau yang sifatnya recurring atau sudah terjadwal untuk auto debit. Ini juga Indonesia kita sudah punya dan salah satu yang pioneering. Begitu juga dengan setiap negara, kami pastikan kami punya salah satu USP yang tidak dimiliki oleh player lain gitu. Nah, ini juga salah satu strong propositionnya Sendit. Next slide. Oke, tadi yang pertama Sendit bisa terima pembayaran apa aja gitu. Nah, yang kedua, jadi ada 4 hal mungkin ya yang saya mau emphasize kalau teman-teman mungkin di sini masih belum familiar dengan payment gateway. Jadi saat teman-teman sudah menggunakan Yanolja dan punya Sendit, tamu-tamu teman-teman ini sudah basically akan bisa melihat checkout page dan mereka bisa memilih pembayaran metodenya seperti apa. Jadi ini nomor satu yang paling penting. Jadi kalau teman-teman uh, punya tamu yang preferensinya pakai, saya maunya pakai kredit card dan Amex gitu ya, oh bisa gitu. Saya maunya bayarnya pakai bank transfer, oh bisa. Nah itu kelebihannya di dalam satu page, nanti kita sebutnya checkout, ini sudah bisa diaktifkan gitu supaya tamu teman-teman tidak perlu lagi kasih, oh ini bank transfer lewat sini, kalau kredit card lewat sini, itu semua sudah ada dalam satu checkout page. Nah, next slide. Yang kedua, yang penting buat teman-teman hotel, saya rasa adalah VCC charging. Kayaknya tadi ada pertanyaan juga di chat. Nah, mungkin hopefully ini menjawab ya, Pak. Tadi sepertinya saya lihat, cuman saya go through quickly. Selain teman-teman pengen meningkatkan pendapatan lewat website, pastinya OTA masih memiliki peranan untuk menerima booking. Nah, ada beberapa properti yang memiliki kendala untuk mencairkan virtual credit card melalui device EDC mereka. Nah, Sendit adalah, saya bisa klaim, bisa dibilang satu-satunya online terminal yang bisa memudahkan teman-teman untuk mencairkan virtual credit card dari beberapa OTA, seperti contohnya ya Agoda gitu ya, Booking.com dan lain-lain gitu. Nah, kalau sudah menggunakan ini, teman-teman basically satu lebih aman, dua tidak perlu menggunakan EDC machine lagi, dan pengajuan lagi untuk capabilities untuk bisa SOF. Ya, yang ketiga, dana akan otomatis dicairkan dalam waktu 3 sampai 5 hari kerja. Gitu. Ini biasanya teman-teman yang di Bali kurang lebih udah cukup banyak nih yang pakai, yang familiar. Nah, tapi untuk teman-teman di luar Bali yang perlu fasilitas ini juga bisa, nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut gitu. Next slide. Nah, hal ketiga yang terpenting tadi check out page, VCC charging, yang ketiga adalah payout atau kita lebih sering mungkin familiarnya dengan refund. Karena di hotel ini kan sangat-sangat dynamic ya cancellation policy-nya gitu ya. Nah, sehingga kalau teman-teman nanti misalnya sudah set up satu bookingan yang punya term bisa di cancel dengan sekian persen refund, teman-teman bisa langsung lakukan refund lewat Sendit. Note-nya adalah kalau itu payment-nya pakai credit card terutama ya, yang paling mudah gitu, yang bisa tanpa melalui integrasi gitu. Jadi ada tamu mau cancel, tidak, setahu saya tidak semua payment gateway bisa melakukan ini. Sedangkan kalau di Sendit kita akan kembalikan 100% dananya, sehingga refund lebih mudah gitu. Ini juga yang penting buat teman-teman hotel gitu. Nah, jadi 3 hal itu.
Nextnya saya mau share mungkin lebih ke story, next slide, dari salah satu merchant kita, next slide, salah satu grup hotel, Sahid Hotels. Mereka mungkin sudah jalan 1 tahun lebih pakai Sendit. Di sini ada 30% month-on-month growth in transaction. Pastinya seperti yang tadi saya sudah sebutkan, kalau misalnya teman-teman sudah aktifkan di website, pasti conversion dan direct bookingnya akan cenderung naik terus. Dan apalagi dengan Yanolja kan ini dengan fix fee ya, booking engine-nya gitu. Jadi akan ROI-nya jadi lebih tinggi nih teman-teman gitu. Di Sahid juga mereka ada 2 kali improvement untuk financial reconciliation dan workflow. Kenapa? Karena mereka punya banyak cabang kan ya, ada 20 lebih cabang. Kita punya platform yang memudahkan teman-teman untuk bisa mereconcile even kalau punya multiple properties. Jadi banyak yang dalam bentuk manajemen hotels atau villa owners yang punya beberapa property, itu akan lebih mudah untuk reconcile-nya. Yang kedua, next slide, dari salah satu klien kami juga Red Doors. Jadi Red Doors mungkin lumayan familiar ya, salah satu virtual operator yang besar juga di Indonesia dan Asia. Mereka increase 34% success rate-nya dengan auto debit payment flow kami. Ini direct integrasi dengan via API. Lalu ada 4,5 kali improvement efisiensi dengan automating VCC gitu. Nah, jadi VCC charging Sendit ini akan sangat membantu untuk meningkatkan satu cash flow dan success rate untuk charging VCC. Dan yang ketiga, 200% increase payout success rate. Jadi seperti yang tadi saya bilang, 3 pilarnya, pembayaran, VCC, dan refund. Ini semua sudah dialami success rate-nya, success story-nya sama Red Doors juga gitu. Makanya saya rasa ini akan relevan buat teman-teman kalau tertarik untuk mengimplementasikan dan meningkatkan atau memperbaiki hal-hal tersebut gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman goalnya di sini pastinya menggunakan teknologi untuk accelerate revenue, saya rasa pasti fundamentally PMS, Booking Engine, Channel Manager, dan supporting platform lainnya sangat penting dari Yanolja sudah diintegrasikan dengan Sendit tanpa perlu technical team. Di sini semuanya udah one stop solution. Jadi feel free untuk reach out ke kita kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Next slide, ada WhatsApp saya, bisa di-scan. Next. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut juga boleh, atau di chat juga boleh. Gitu. So far itu dari Zendit. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada tim Yanolja. Thank you. Oke. Baik. Hmm. Baik, Bapak dan Ibu, di sini juga ada beberapa nih klien kita yang udah bersama kita nih. Mereka udah subscribe sama kita. Di sini ada Local Collection, kita juga ada Lee Pirate, kita ada Swana Resort, ada Pantai Indah, ada Spencer Green Hotel dan lain-lain. Nah, kita sih berharapnya properti Bapak dan Ibu juga nanti akan tertampil di list klien kita. Next. Baik, untuk di sini juga kita mendapatkan beberapa prominent industry recognition. Salah satunya dari TripAdvisor sebagai premium partner. Setelah itu kita juga mendapatkan dari Get Application, terus dari Frontrunners 2024, dan juga dari Software Suggest as Best Support di tahun 2023. Nah, di sini juga Yanolja Cloud Solution juga um, kita merupakan private partner dari Airbnb, dari Booking.com, dan juga dari Agoda. Nah, di sini memudahkan nih kalau misalnya ke depannya kalau misalnya Bapak dan Ibu punya kendala di beberapa channel OTA seperti Airbnb, Booking, dan Agoda, maka penyampaian informasinya akan lebih dipermudah. Oke, baik. Kita bisa ke slide selanjutnya. Next. Baik, di sesi kali ini Steven ingin mengundang salah satu klien kita
dengan Pak Abdurrahman Anggabuana atau biasanya dipanggil Pak Angga. Beliau merupakan CEO dari PT Cahaya Goto Jana dan juga beliau memiliki dua properti, satu properti di Bandung, Mendulang Lembang Resort and Resto, dan juga satu properti di Jakarta, Senior Living Care. Pak Angga, selamat siang Pak Angga. Sebentar, kita masih menunggu dari Pak Angga untuk Steven, mungkin telepon. Pak Angganya lagi terkendala sama signal, tapi saya coba reach out, mungkin bisa dulu untuk ke door prize-nya, nanti saya panggil lagi Pak Angganya. Oke, baik. Em, Oke, kita sekarang berada di sesi yang paling ditunggu-tunggu sama Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak yang masih um, stay online sampai sekarang, stay di kita. Nah, Steven mau ngingetin juga untuk Bapak dan Ibu yang belum mengisi daftar hadir nih untuk mengisi dulu. Linknya nanti bisa dibantu oleh Kak Nida untuk ditampilkan di comment section. Nah, karena untuk voucher door prize dari kita nih lumayan banget nih. Jadi kita ada 4 pemenang for shopping voucher untuk 4 orang. Dan juga kita ada 2 shopping voucher untuk 2 pertanyaan terbaik. Nah, satu pertanyaan dari Yanolja Cloud Solution dan juga satu pertanyaan dari Zendit. Mungkin di sini tim kita akan menunggu untuk 1 menit mungkin untuk Bapak dan Ibu yang belum mengisi supaya bisa diisi. Oke. Baik, kita sambil menunggu ya, Kanida ya. Oke, nanti ini aku sambil recap jadi Iya, kalau karena kita memang membutuhkan data Bapak dan Ibu sekalian untuk masuk ke daftar hadir kita yang nantinya akan dikompil oleh Kak Nida untuk pemilihan door prize ini. Baik, kita tunggu setengah menit lagi. Sebentar. Untuk Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan dan ingin langsung bertanya kepada kita, mungkin bisa untuk pertanyaan mungkin bisa di list dulu di section Q&A. Nah, nantinya di akhir sesi tim dari kita bisa bantu untuk menjawab semua pertanyaan itu. Terima kasih. gimana udah ready? Ya, Udah. eh, mungkin kita bisa langsung mulai ya untuk door prize-nya ya. Kayak udah masuk nih sekitar 50 nama ya yang ada di sini. Mungkin aku Baik. share screen-nya mungkin ya Mas Adi Boleh, udah boleh. ya. Ya, Kanida boleh di share screen. Sambil nanti menunggu Pak Angga juga tadi sesinya kelewat ya. Ya, Oke. boleh. Gak apa-apa. Oke, this Kita sesi one. yang paling ditunggu-tunggu dulu ya. Door prize ya, Ya, paling ditunggu ya. Oke, ya, baik. jadi Bapak dan Ibu. Ya, ini ada empat. Berapa kali Pak Steven? 4 kali. Ya, Langsung aja. sebentar Kak Nida. Kayaknya belum ke show. Oh, oke. Sudah ke show. Oke, Wait a minute. Oke, langsung ya. ya Kayak kita bisa pertama. langsung mulai ya. Oke, pemenang pertama. Kita spin dulu. Oke. Baik, pemenang pertama dari Ibu Ella Ayen. Nah, Ibu Ella mungkin nanti di sesi terakhir akan dihubungi oleh tim kita. Ibu berhak mendapatkan voucher senilai Rp100.000 dari kita yang nantinya akan dihubungi oleh tim kita. Baik, kita lanjut Kak Nida ke pemenang kedua. Oke, sebentar ya. Agak error sedikit. Oke. Baik, baik. Kita sambil menunggu pemenang kedua. Mungkin Bapak Ibu. em, Oke, baik. Untuk pemenang kedua, kita udah dapat di sini dengan Bapak Christopher Greg Lynn Bentley. Congratulations. Selamat.
Bapak berhak mendapatkan voucher senilai 100.000 rupiah. Nantinya tim kita akan reach out langsung ya ke Pak Christopher ya. Baik, Oke, ya. Adida bisa di close. Kita ke pemenang ketiga. Ya. Kita spin dulu, spin dulu, spin dulu. Baik, pemenang ketiga di sini ada Kakak Afi Fitrina. Selamat Kak Afi. Kak Afi juga berhak mendapatkan voucher senilai 100.000 rupiah ya dari kita ya. Nantinya tim kita akan langsung reach out ke Kak Afi. Oke, berarti satu kali lagi ya. Kita ke pemenang terakhir, iya. Ke satu kali lagi ya. Semoga Bapak dan Ibu yang namanya di sana akan muncul. Oke, baik. Kita ke pemenang terakhir. Di sini ada Ibu Rosida. Ibu Rosida, selamat. Ibu juga mendapatkan voucher 100.000 rupiah dari tim kita. Oke, baik. Terima Oke, kasih Kak Nida atas bantuannya. Baik, di untuk house. Kak Adi, bisa dibantu untuk share link. Ya, sebentar. Oke. Nah, tadinya kita langsung masuk ke session Eh, Q&A, atau question and Steven, answer. mohon maaf, boleh Ya. dicoba cek dulu. Mungkin kayaknya si Pak Angganya sudah join. Oh, baik. Selamat siang, Pak Angga. Belum. Belum mungkin beliau. Oke. Oke. Baik. Kayaknya dia masih terkendala sama signalnya. Sebentar ya, saya coba call lagi. Tapi nggak apa-apa, boleh ke Q&A dulu. Baik, kita langsung masuk ke sesi Q&A. Di sini terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas pertanyaannya nih. Di sini kita udah dapat beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Eh, di sesi ini juga nanti kita ada ini ya, ada dua best questions yang nantinya kita akan apa namanya akan mendapatkan voucher juga dari kita senilai 150.000 rupiah. Nah, mungkin di sini ada beberapa Q&A yang bisa langsung aku bacakan aja. Sebentar. Oke, di sini ada dari Kak Indah Kartika. Mungkin Kak Indah Kartika referringnya ke tim Zendit dengan Kak Olivia. Jadi pertanyaannya adalah kalau hotel mesin edisinya tidak support VCC itu gimana payment gateway-nya ya Kak? Mungkin dari Kak Oke, Olivia bisa dijawab. Ya. terima kasih Mas Tipan. Kebetulan saya pas lagi mau typing, jadi saya Oh, verbalize saja, Bu Indah. baik. Eh, jadi kalau edisi tidak bisa, tidak masalah. Yang penting untuk propertinya satu punya PT. Namun kalau belum punya PT, nanti kita bisa ajukan secara manual dibantu sales team kami asal sudah punya presence di OTA gitu. Jadi kesimpulannya bisa. Justru biasanya yang memakai VCC charging di Sendit yang karena edisinya tidak punya fitur tersebut gitu. Semoga menjawab ya, Bu Indah. Terima kasih Kak Terima Olive. kasih. Baik, untuk pertanyaan kedua, em, dari Pak Ngurah, apakah Ya. bisa terconnecting dengan TBO Holidays? Mungkin pertanyaan ini bisa dijelaskan oleh Kak Oh, Nida. oke. Kayaknya untuk pertanyaan tadi hasil diskusi mungkin yang Pak Satria Prima ya. Nanti untuk yang TBO kita jawab di chat aja. Oke, baik. Baik, setelah itu juga ada pertanyaan Yang dari... Indonesia aja, Mas Steven. Yang Kenapa? itu yang Satria Prima. Satria Prima, Ya, sebentar. yang answer. Oh, oke, baik. Sebentar. Oke, bagaimana hotel-hotel kecil dan menengah dapat bersaing dengan merek besar dalam hal adopsi teknologi dan penggunaannya untuk meningkatkan pendapatan? Mungkin dari Kak Nida bisa langsung dijawab ya. Oke. Oke, a minute. Wait a minute. Aku lagi cek. Oke.
Ya, seperti mungkin thank you so much, makasih banyak Pak Satria Prima atas pertanyaannya. Jadi bagaimana nih hotel-hotel kecil dan menengah dapat bersaing dengan merek besar dalam hal adopsi teknologi gitu. Nah, mungkin seperti yang tadi sudah disampaikan juga, kebetulan Adi juga udah jawab di sini, tapi tadi juga menyambung dari yang sudah diinformasikan oleh Adi sebelumnya, bahwa tipe properti yang bisa menggunakan sistem Yanolja Cloud Solution ini beragam. Jadi walaupun hanya satu villa, jangan nggak hanya ya, walaupun misalnya starting from one room gitu, satu satu room atau satu villa sekalipun sudah bisa mengoptimalkan sistemnya Yanolja Cloud gitu. Misal dimulai dari pertama terkoneksi dengan semua channel online travel agent gitu. Untuk contohnya Traveloka, Tiket.com, Agoda, Booking.com, dan nggak perlu repot untuk mengelola itu semua satu-satu di masing-masing aplikasi. Salah satu sistem yang disediakannya Nolja bisa membantu untuk mengelola di satu sistem aja atau bahkan di handphone aja gitu Pak. Jadi walaupun nggak ada laptop sekalipun gitu ya, Pak Satria dimanapun berada, Pak Satria bisa nih buka tutup kamar di satu aplikasi kayak gitu. Juga dengan tentunya biaya subscription yang rendah, tidak ada komisi, jadi pilihan untuk memperluas market gitu kan, memperluas jangkauan pemasarannya di channel-channel pemasaran itu yang paling utama sih sebenarnya. Baru Oke. kemudian mungkin dilengkapi dengan website, dilengkapi dengan booking engine, ditambah dengan sosial media gitu. Sekarang bahkan villa-villa, satu villa, dua villa, atau bahkan hanya beberapa villa aja udah bisa viral gitu dengan sosial media. Nah, di sosial media ini biar bookingannya lebih rapih gitu kan, kemudian juga transaksinya nih bisa masuk langsung pembayarannya. Nah, itu tadi pakai booking engine sekaligus dengan payment gateway Sendit gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi mungkin itu sih dari terkait pertanyaan dari Pak Satria Prima gitu. Mungkin dari aku segitu aja, Steven. Terima kasih banyak Kak Nida. Oke, mungkin dari pertanyaan dari Bu Mesti juga. Halo Bapak Ibu, untuk bersaing dengan kompetitor kami available untuk memberikan free trial, easy min. Nah iya benar. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang memang mau subscribe nih ke Yanolja Cloud Solution. Nah kebetulan kita memang untuk bulan ini sih, khusus bulan Maret ini kita ada promo uh, up to 40% ya Nit ya. Yes, jadi untuk hari ini sih sebenarnya pengennya yang bisa hadir hari ini Bisa gitu kita, ya. Iya, bisa hubungi kita juga. Nah mungkin benar. untuk sesi Q&A-nya nanti bisa langsung dijawab juga. Pak Angganya udah hadir sih kayaknya nih. Oh, baik. Steven. Pak Angga udah hadir ya. Baik, kita bisa langsung balik ke sesi Pak Angga terlebih dahulu. Adi bisa balik ke slide Pak Angga. Oke, baik. Pak Angga, selamat siang, Pak. Sebentar. Kita masih menunggu dari Pak Angga. Iya, Semoga. selamat siang, salam sejahtera, berkah Eh, berlimpah selalu. ya, baik. Pak Angga, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak waktunya. Perkenalkan aku Stephen, Pak, dari Business Development dari Yanoja. Nah, em, hari ini aku ingin tanya beberapa pertanyaan ke Pak Angga. Boleh ya? Baik, baik, dengan senang hati, Pak. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Pak Angga telah menggunakan produk kita nih, telah menggunakan Yanolja Cloud Solution. Um, dari Stephen ada beberapa pertanyaan, Pak. Kalau misalnya untuk Yanolja Cloud Solution sendiri, Pak Angga sudah berapa lama nih Pak subscribe dengan kita? Baik, kami tim itu menggunakan dari tahun 2000 after pandemic 2022 ya, 21 akhir 22 antara itu, Pak. Baik, sampai sekarang ya berarti Pak Angga ya. Halo, Iya. betul sampai sekarang betul. Baik. Eh kalau boleh Stephen tahu juga Pak, untuk Yanolja Cloud Solution-nya sendiri di hotelnya Pak Angga menggunakan sistem kita yang mana aja nih, produk kita yang apa aja? Ya, untuk sistemnya itu di hotel kami menggunakan Booking Engine, Channel Manager, lalu juga PMS, website, panorama juga. Hampir komplit sih, pakai semua Komplit sampai Pak ya, komplit ya. payment gateway system juga. Jadi udah pakai Oke. Sendit. Ya.
Baik. Sama Pak, pertanyaan ketiga nih dari Stephen Pak. Mungkin Ya, manfaat apa sih atau benefit apa yang Bapak dapat selama subscribe sama kita, sama Yanolja Cloud Solution? baik. Manfaatnya banyak banget sih benefitnya ya. Jadi dari awal tuh kita memang alhamdulillah sempat viral. Pada saat viral itu kami pernah mendapatkan reservasi itu 1.000 chat sehari lebih, 1.000 lebih chat sehari. Jadi membuat reservasi itu kewalahan di tim front office, di mana memang terjadi banyak double booking reservation. Nah, maka dengan adanya sistem dari Easy Channel Manager ini mampu untuk me- menyelesaikan masalah double booking itu karena memang secara sistem dia udah lock kalau sudah di input ada reservasi masuk, terutama di momen high season, Lebaran, Tahun Baru, dan juga di anak sekolah tuh biasanya lagi peak seasonnya itu sering terjadi double booking gitu. Dan kalau double booking itu kan memang membuat tim kewalahan juga ya, kadang komplain tamunya minta diganti properti, ada yang nggak mau diganti properti, ada yang rebutan room juga. Nah itu yang membuat kami sangat terbantukan dengan sistem izin. Yang kedua adalah dengan booking engine ini membuat kami memiliki revenue dan margin profit lebih tinggi. Kenapa? Karena mostly banyak calon tamu yang akan booking yang awalnya ke OTA, tapi dengan adanya fitur booking engine dan direct booking ini membuat tamu tersebut langsung reservasi dan kami mendapatkan tanpa potongan komisi dari OTA. Itu sangat membantu juga sih, sehingga memang tamu trustednya muncul karena memang website juga ditopang dengan fitur yang baik, ada reservasi, ada tanggalnya, ada jumlah persen, ada add-onnya juga, dan kami ada wahana juga bisa ada jual tiket wahana, ada menu resto juga bisa add-on juga, jadi cukup lengkap dan cukup proper dan memudahkan tamu untuk bisa melakukan reservasi sebelum hari kedatangan. Mungkin gitu sementara Pak Stefan. Baik, terima kasih banyak Pak Angga atas testimoninya. Semoga nanti Pak Angga juga mungkin bisa subscribe ke produk kita yang lainnya ya Pak ya. Mungkin Baik, POS-nya dan juga RMS-nya mungkin. baik Pak Stefan. Baik, Ya, terima kasih banyak Pak Angga waktunya. Um, sama-sama Pak dengan Adi, senang hati. kita bisa next ke slide selanjutnya. Oke, Ini baik. Ya, untuk di sesi ini akan langsung dijelaskan oleh Kak Nida. Kak Nida, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sebenarnya kita sudah sampai di sesi yang terakhir sih ya sebenarnya Kak Steven. Jadi setelah tadi mungkin ada sharing dari Adi, dari Steven mengenai bagaimana sistem nih. Tadi ada beberapa mungkin bagi hoteliers mungkin familiar nih dengan istilah-istilahnya gitu kan, channel manager, ya kurang lebih untuk mengkoneksikan semua OTA di satu aplikasi di handphone itu pakai channel manager, kemudian ada property management system gitu kan, bagaimana hotel ini bisa memanage semua operasional juga penjualan di satu sistem aja, itu juga tadi dijelaskan. Kemudian ada website, bagaimana nih hotel bisa membranding hotel sendiri ataupun restoran bisa branding restorannya gitu dan orang bisa langsung booking lewat direct booking yaitu booking engine. Kemudian disambung nih gimana caranya gitu biar kita secara financialnya itu bisa terekap dengan baik, termanage dengan baik tadi lewat payment gateway gitu yang dijelaskan oleh Olive gitu dari tim Sandit gitu. Nah, mungkin sekian inti kesimpulannya dan mudah-mudahan tentunya masih banyak jika masih banyak pertanyaan kita juga masih pengen sih untuk terus terkoneksi dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi di akhir mungkin sekian kalau misalnya untuk yang pertama di sini slide ini mungkin menjelaskan bagaimana Yano Cloud Solution sudah digunakan oleh 30 ribu lebih pengguna, kemudian juga partners kita ada lebih dari 300, kemudian kita punya live support yang tadi juga sudah disebutkan oleh Adi sebelumnya, language juga kita punya banyak pilihan, kemudian juga sudah berada di lebih dari 170 negara. Jadi mungkin penutupannya mungkin next di. Oke, jadi ditutup dengan ucapan terima kasih banyak kepada semuanya, kepada panelis dari tadi Yanolja, Adi, kemudian Stephen, kemudian Olive juga, dan para partisipan tentunya Bapak Ibu rekan-rekan semuanya sudah hadir. Jadi terima kasih banyak dan tentunya kami mengharapkan silaturahmi ini tidak putus ya gitu, walaupun mungkin nggak menjam 100 nih gitu, tapi kita masih tetap bisa terkoneksi
feel free untuk kontak kita. Di sini ada kontaknya Adi, ataupun kalian sudah kenal dengan tim business development-nya Zen, sorry, tim business development-nya Yanoja, Cloud Solution. Di sini ada saya juga, ada Nida, ada Stephen, kemudian ada Pramesti. Kita ada di beberapa area juga. Jadi bisa langsung connect aja gitu. Feel free untuk connect. Dan untuk Sendit bisa feel free juga untuk connect ke Mbak Olive gitu kan. Jadi langsung diskusi lebih lanjutnya. Juga seperti tadi sudah diinformasikan bahwa kita punya promo. Yang pertama tadi 40% diskon untuk yang segera nih registrasi di hari ini atau mungkin di bulan ini, di hari ini sih sebenarnya. Bulan ini udah Hari almost ini, hari ini betul banget. Jadi kalau yes. misalnya memang Bapak Ibu memang tertarik nih, apalagi booking engine sih yang memang lagi tenar banget, lagi populer. Nah itu mungkin untuk hari ini bisa langsung menghubungi tim kita. Di situ ada nomornya Kak Adi, atau mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu pingin kita hubungin nih, bisa um, menyantumkan nomor telepon atau email dari Bapak Ibu di kolom chat. Nanti kita akan menghubungi setelah sesi ini. Betul sekali. Nah, mungkin itu kemudian juga tadi diinformasikan sama tim kita juga dari Pramesti bahwa kita juga ada kalau tertarik dengan dynamic pricing. Jadi kita ada sistem dynamic pricing juga di mana akan bantu nih eh, kita bisa setting gitu. Jadi misalnya okupansi lagi tinggi, okupansi lagi rendah, kita mau naikin harganya, turunin harganya sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Kita punya sistemnya juga dynamic pricing dan itu kita lagi bisa kasih free trial selama 1 bulan. Jadi cepat aja nih connect sama kita gitu. Nah, mungkin sekian dari kita di sesi ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih semua.